katakanlah objeknya X dalam satu himpunan yang disebut daerah asal, begitu ya, dengan sebuah nilai tunggal fx dari suatu himpunan yang kedua, gitu ya. Himpunan yang kedua ini biasa dinamakan dengan daerah hasil, gitu. Oke, notasi dari fungsi biasanya seperti ini. Dituliskan f x, gitu ya, dibaca f dari x atau f pada x, gitu. Nah, di sini f dan x-nya boleh diganti variabelnya, Pak, boleh, gitu ya. Variabelnya boleh diganti x jadi y, boleh. Huruf depannya f diganti jadi g, boleh, boleh, gitu ya. Ini di sini hanya variabel saja, gitu ya. Bisa jadi gx, gt, st dan sebagainya, gitu ya. Itu hanya masalah variabel saja, tetapi secara umum penulisannya ada suatu huruf, gitu ya, suatu huruf depan yang menyatakan fungsinya dalam kurung variabelnya, gitu ya. Variabelnya itu yang berada di dalam kurung atau objeknya. Oke, contohnya misalkan saya punya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x, gitu ya. X kuadrat dikurangi dengan 2x. Kemudian saya tanya, kalau F4 ini artinya apa, begitu ya. F4 ini artinya adalah pen. Sorry, sebentar. F4 ini artinya apa? Ini tuh artinya adalah F, gitu ya, dalam kurung X sama dengan 4, gitu ya. Hanya saja X sama dengannya itu tidak pernah dituliskan, gitu ya. Jadi kalau kamu nemu F4 sama dengan bla bla bla, itu artinya F dalam kurung X sama dengan 4. Ini itu sama dengan adalah X-nya kita substitusikan ke dalam fungsinya. Dalam hal ini 4 kuadrat dikurangi 2 dikali dengan 4, gitu ya. Jadi 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau begitu, kalau seperti ini, F4 ditambah H, ini artinya apa? Silahkan dikerjakan. F4 ditambah H ini apa? Silahkan dituliskan. Izin menjawab, Pak. Silahkan dikerjakan dan dituliskan ya, seperti biasa. Oh, oke, Pak. Wajib menulis ya. Di kelas saya ini kalian wajib menulis. Wajib menulis. Oke, silahkan coba difotokan ya. Langsung saja foto cepat saja untuk Raffi, Calvin, Rifto, dan Rifan. Silahkan fotokan pekerjaannya langsung ke WhatsApp. Raffi, Calvin, Rifto, dan Rifan. Silahkan. Oke, Raffi, sebelum dikirim di rotate dulu ya, Raffi ya. Iya, Pak, maaf, Pak. Oke, Raffi, F4 ditambah H, oke bagus. Oke bagus, Raffi. Kemudian berikutnya juga siapa ini? Rifto, bagus. Kemudian Calvin, bagus, gitu ya. Satu lagi siapa? Raffi, Calvin, Rifto. Rifan, mana Rifan? Rifan ada? Halo, Rifan?
Ada, Pak. Mana pekerjaan kamu, Rifan? Ini, Pak, lagi saya kirim. Oke, yang cepat ya. Ketika saya bilang tulis, langsung tulis gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini jadi F4 ditambah H adalah, mana tadi PowerPoint-nya? F4 ditambah H adalah apa tadi? H kuadrat ya. H kuadrat ditambah 6H. Apa tadi? Saya lupa. H kuadrat ditambah 6H Ditambah 8, Pak. ditambah 8. Oke. Kemudian berikutnya, kalau F4 ditambah H dikurangi F4 jadi apa? H kuadrat plus 6H, Pak. Oke, di atas sudah dihitung ya. Ini jadi H kuadrat ditambah 6H gitu ya. Sebutnya ini ditambah 8 dikurangi 8. Jadinya H kuadrat ditambah 6H. Kemudian lanjutannya, kalau F4 ditambah H dikurangi F4 dibagi dengan H, berarti ini langsung ya H kuadrat ya dibagi H, hasilnya menjadi H ditambah 6. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan begitu ya. Fungsi, nah untuk menyebutkan fungsi secara lengkap begitu ya, kita harus menyebutkan daerah asal dari fungsi tersebut. Daerah asal dari fungsi tersebut. Misalkan fx begitu ya. Kalau misal kalian ada sesuatu yang katakanlah delay ya, delay antara perkataan saya dengan tampilannya delaynya terlalu jauh, silahkan disampaikan stop gitu, stop delay gitu. Oke, nah di sini misalkan fx, misalkan di sini saya punya fx sama dengan x kuadrat ditambah 1, daerah asalnya adalah himpunan dengan anggota 1, 2, 3, dan 4. Maka daerah hasilnya adalah 2, 5, 10, dan 17. Ya, gitu. Oke. Jadi biasanya fungsi itu disebutkan secara lengkap beserta daerah asal atau daerah definisi dari fungsi tersebut. Gitu. Nah, jika tidak disebutkan, maka daerah asalnya adalah himpunan bilangan real selama fungsi tersebut masih memiliki makna atau masih terdefinisi. Oke, ada pertanyaan? Recording in progress. Tidak ada, kita lanjutkan. Begitu. Nah, contoh carilah daerah asal untuk fx sama dengan 1 dibagi dengan x dikurangi 3. Gitu ya. Contoh carilah daerah asal untuk fx sama dengan 1 dibagi x dikurangi 3. Pada dasarnya, sekali lagi, pada dasarnya, karena di sini tidak disebutkan daerah asalnya di mana, maka pada dasarnya daerah asal itu adalah x anggota bilangan real, gitu ya. Pada dasarnya seperti ini. Yang kita bahas di kalkulus, semua fungsi itu pada dasarnya untuk seluruh bilangan real, gitu. Nah, tetapi ada kondisi di mana daerah definisi itu untuk seluruh bilangan real itu tidak bisa dipenuhi, gitu ya. Kapan tidak bisa dipenuhinya? Secara umum ada dua hal yang populer yang membuat sebuah fungsi menjadi tidak terdefinisi, yaitu apa? Yaitu apa? Nol, Pak. Apa? Iya, 0, Pak. Per 0. Dibagi 0. Fungsi ya tidak terdefinisi. Biasanya satu ada pembagi 0. Yang kedua adalah akar. Akar minus. Apa namanya? Akar dari bilangan negatif gitu ya. Akar dari bilangan negatif.
Nah, dua hal ini sebetulnya ya, yang apa namanya, yang membuat fungsi itu tidak terdefinisi. Ada pembagi dengan 0 dan ada akar dari bilangan negatif. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, contoh. Fx sama dengan 1 per X kurang 3. Hazrat, ada Hazrat? Hadir, Hazrat, Pak. apakah Fx terdefinisi di seluruh bilangan real X? Pertanyaannya apa, Pak? Apakah Fx terdefinisi di seluruh bilangan real X? Tidak, Pak. Kalau tidak berikan di mana dia tidak terdefinisinya. X sama dengan 3, Pak. Oke, pada X sama dengan 3 dia tidak terdefinisi. Gitu ya. Pada X sama dengan 3 Fx tidak terdefinisi. Atau saya katakan Fx sama dengan 1 per X kurang 3 terdefinisi begitu ya. Atau di sini kan yang ditanya daerah asal ya. Daerah asal itu domain ya, domain biasanya gini dituliskan df sama dengan x anggota bilangan real gitu ya, tetapi ada syarat tambahan x tidak boleh sama dengan 3 gitu. Oke, ada pertanyaan? Daerah definisi dari f adalah x seluruh bilangan real dan x tidak sama dengan 3. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sekarang GT. GT sama dengan akar dari 9 dikurangi T kuadrat. GT sama dengan akar dari 9 dikurangi T kuadrat. Daerah asalnya apa ini? Domainnya? Farel? Farel? Ya, Pak. Oh, di sini ada 2 Farel ya? Farel satu lagi, Farel apa namanya? Saya ya, Pak. Iya. Iya, kamu Farel apa namanya? Raditya Farel, Pak. Raditya Farel. Farel Ardiansyah. Namanya kamu pasang lengkap ya supaya tidak tertukar ya. Iya, Pak. Oke, Raditya Farel. Daerah definisi yang G bagaimana, Raditya? Halo, Raditya Farel. Tolong di unmute saja, Raditya. Iya, Unmute Pak. saja. Langsung, bagaimana daerah definisinya? Bagaimana, Raditya? Bentar, Pak. Kamu sedang apa, Raditya? Sebentar. Kenapa, Pak? Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Lagi merhatiin, Pak. Oke. Iya, jadi daerah definisinya bagaimana? X bilangan real, Hmm. X eh, Oke, jangan dulu ke notasi, Raditya. Pertanyaan saya, apakah dia terdefinisi untuk seluruh bilangan real, Raditya? enggak, Pak. Enggak. Kenapa tidak? Karena kalau kalau T kuadratnya kalau ntar hasilnya akar minus nggak bisa ya, Pak. Oke, emang dia pernah minus? Memangnya dia pernah minus, Raditya? Kalau T-nya lebih T kuadratnya lebih besar dari 9 gimana, Pak? Contoh? Misalnya T-nya lebih dari 3, Contoh aja langsung. Contoh? berarti akar 9 dikurang 16 gitu, Pak.
Itu T-nya berapa itu? T-nya 4. Oke, contoh T-nya 4. T-nya, ya Oke. T-nya 4, akar 9 kurang 16. Kenapa akar 9 kurang 16? Nanti akarnya min, Pak. Akar berapa memang 9 dikurang 16? Min 7. Min 7. Jadi kalau min 7 emang kenapa Raditya? Fungsi tidak terdefinisi, Pak. Oke, jadi kalau gitu GT terdefinisi untuk apa? Daerah asalnya bagaimana untuk GT? X antara min 3 dan 3, Pak. Jadi daerah definisi dari G adalah X lebih besar dari min 3 kurang dari 3, Pak. Baca soalnya Raditya. Baca soalnya apa? Dibacakan. GT sama dengan akar 9 min T kuadrat. 9 dikurangi T kuadrat. Jadi daerah definisinya apa? Jadi daerah definisinya apa Raditya? X bilangan X lebih besar dari min 3, lebih kecil dari 3, Pak. X lebih besar dari min 3, lebih kecil dari 3. Variabelnya apa itu Raditya? Raditya baca soalnya. Variabelnya apa itu? T, Pak. Oh iya, salah. Jadi Maksud saya, Pak. jadi T lebih besar dari min 3, lebih kecil dari 3. oke, jadi DG sama dengan T anggota bilangan real dengan T diapit oleh minus 3 sampai 3. Oke, ada pertanyaan? Jadi ketika kita mengatakan sesuatu, katakan secara lengkap ya. Tadi saya tanya berikan contoh gitu ya. Berikan contoh dia tidak terdefinisi, kamu tiba-tiba menyebut T kuadrat 16 gitu ya. Katakan yang lengkap, T-nya dulu berapa gitu ya. T-nya dulu berapa? Misalkan T-nya 4. Oke, sehingga 9 dikurangi T kuadrat menjadi 9 dikurangi 16. Gitu ya. Sehingga akar dari minus 7. Gitu. Oke, katakan secara lengkap. Oke, berikutnya silahkan ini daerah definisinya apa? Saya ingin tanya Hikari. Hikari yang HW daerah definisinya bagaimana Hikari? Itunya gak boleh dibagi 0 dan akarnya gak boleh min. Jadi Kayak yang di atas cuman nggak sama dengan, jadi T-nya itu harus lebih dari min 3 kurang dari 3. Oke, jadi kalau saya mau tuliskan, coba bantu saya menulis. Bantu saya menulis ini jadi apa? T anggota bilangan real. Lengkap. Hikari lengkap dari awal Hikari. DH. DH sama dengan kurung apa itu namanya Ustaz? Iya, kurung kurawal. Pak. W anggota bilangan real. Oke. Koma W lebih dari min 3 kurang dari 3. Oke, bagus. Ada pertanyaan? Jadi sekali lagi fungsi itu yang kita bahas di kalkulus secara umum terdefinisi untuk seluruh bilangan real. Kemudian kalau tidak dituliskan ya terdefinisi untuk seluruh bilangan real dan ada syarat tambahan, pastikan bahwa dia itu tidak memiliki pembagi 0 dan tidak ada akar dari bilangan negatif. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada
tolong cari F dan G daerah definisinya apa? F, G, dan H, maaf. F, G, dan H silahkan cari F, G, ya F, G aja deh. F, G saja tolong cari daerah definisinya apa dituliskan. Silakan dituliskan. Itu cepat ya, tidak berlama-lama saja. Saya langsung panggilkan Kania. Kania ada? Ada Pak, hadir. Oke, daerah definisi yang F bagaimana Kania? DF DF. untuk semua X bilangan real. Oke, DF sama dengan X anggota bilangan real. Kalau DG? DG DG untuk semua X bilangan real kecuali tapi X tidak boleh sama dengan 1. dengan X tidak boleh sama dengan 1. Bagus. Oke, ada yang bisa melihat apa hubungan antara F dan G? Apa hubungan antara F dan G? Sebenarnya hasilnya sama Pak. Kalau misalnya X kuadrat min 1 dibagi X min 1, X plus 1. Tetapi daerah asalnya itu beda. Oke, ini apakah Fx sama dengan Gx? Pertanyaan saya, apakah Fx sama dengan Gx? Apakah X ditambah 1 sama dengan X kuadrat dikurangi 1 dibagi dengan X dikurangi 1? Beda Pak. Apakah sama? Sama atau beda? Beda Pak, karena daerah asal beda. Sama Pak. Kalau Beda Pak. yang Oke, jawabannya adalah berbeda. Karena ini daerah definisinya berbeda. Gitu ya. Jawabannya adalah berbeda karena daerah definisinya berbeda. Kalau yang F, kalau saya tanya F1 begitu ya. F1 berapa? Adalah 2. Kalau G1 berapa? 1 kuadrat dikurangi 1 dibagi dengan 1 dikurangi 1. Dalam hal ini menjadi apa? 0 dibagi dengan 0. Di sini terjadi pembagian dengan 0. Pembagi 0. Sehingga F dan G tidak sama. F dan G ini tidak sama karena daerah definisinya berbeda. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya. tanya. Berarti kalau misalnya kita ngerjain soal DX, misalnya kita dikasih tahu salah satu bilangan dari daerah asal, berarti kita ngerjainnya nggak boleh disederhanain gitu Pak ya? Kan itu bisa dijadiin X kuadrat X min 1 kali X plus 1 per X min 1. X min 1 kan bisa dicoret gitu. Tadi apa kalimat awalnya bagaimana? Misalnya kita dikasih sebuah bilangan buat nyari daerah daerah hasilnya ya. Buat nyari daerah hasil, oke, ya. Nah, terus kita cara ngerjainnya kita sederhanain ininya jadi X, kan bisa dicoret gitu kan, berarti itu salah Pak ya? Tidak sepenuhnya salah. Tidak sepenuhnya salah. Oke. Jadi tadi kan saya katakan di sini F dan G, apakah F dan G itu fungsi yang sama? Beda, karena daerah definisinya berbeda. Sekarang kalau kamu mau mencari daerah hasil, begitu ya. Kalau kamu mau mencari daerah hasil, dalam hal ini kamu boleh saja dalam tanda kutip mensederhanakan fungsinya, begitu ya. Mensederhanakan fungsinya, kemudian dicari dari fungsi yang F. Tetapi itu hanya berlaku untuk X yang tidak sama dengan 0. Maksud saya untuk X yang tidak sama dengan 1. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, supaya lebih paham, apakah H dan J dua barang yang sama? Apakah H dan J dua barang yang sama?
Berbeda Pak, kalau yang H itu kurang lebih seperti fungsi mutlak. Oke, kurang lebih seperti fungsi mutlak. Emangnya kenapa bisa jadi fungsi mutlak? Saya mau tanya dulu sebentar. Isna, ada Isna? Isna, halo? Ada Pak, ya. Akar 4 berapa Isna? Akar 4 2 Pak. Akar 2 atau minus 2? Maaf, plus minus 2. 2 minus 2 atau plus minus 2? Plus minus 2. Plus minus 2. Akar Iya. 4 plus minus 2. Gitu ya. Ini kata siapa Isna? Memang dari dulu itu. Memang Apa dari dulu namanya? seperti ini ya. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita bersih-bersih ya. Akar 4 sama dengan plus minus 2 ini salah. Oke, akar 4 sama dengan plus minus 2 ini salah gitu ya. Oke, sebentar. Saya tambah salin dia baru gitu ya. Jadi di sini katakanlah saya punya x kuadrat sama dengan 4 begitu ya. X kuadrat sama dengan 4 itu kan sebetulnya ini x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0, x kurang 2, x tambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Jadi diperoleh x sama dengan 2 atau x sama dengan minus 2 gitu ya. Kadang juga ada yang menulis x kuadrat sama dengan 4. Nah, di sini x kuadrat sama, di sini x sama dengan akar 4 gitu ya. Sebentar, ini salah. Nah, apa bedanya x kuadrat sama dengan 4 dan x sama dengan akar 4 gitu ya. Apa bedanya dua barang ini? X kuadrat sama dengan 4 dan x kuadrat sama dengan akar 4. Kalau x kuadrat sama dengan 4, ini artinya adalah x sama dengan akar 4 dan x sama dengan atau x sama dengan minus akar 4. Jadi sekali lagi x kuadrat sama dengan 4 ini adalah x sama dengan akar 4 atau x sama dengan minus akar 4. Gitu. Oke, paham sampai sini? Atau yang biasa disingkat ini menjadi x sama dengan plus minus akar 4. Gitu. Jadi kalau x sama dengan akar 4 saja ini tuh langsung 2. Gitu. Kalau yang ini x sama dengan plus minus 2. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Jadi yang tadi ada apa? Soal apa tadi? F. Hx sama dengan akar x kuadrat, Jx sama dengan x, Hx sama dengan akar dari x kuadrat, gitu ya. Hx sama dengan akar dari x kuadrat, apakah dia sama dengan x? Apakah dia sama dengan x? Sama, Pak. Sama? Kenapa sama? Hx sama dengan akar x kuadrat, apakah dia sama dengan x? Apakah akar x kuadrat sama dengan x? Beda Pak. Ya, Pak. Beda, Pak. Kenapa beda? Tidak menyentuh sumbu negatif, Pak. Tidak menyentuh sumbu negatif, gitu ya. Kasih contoh konkret. Contoh konkret. Contohnya kalau kita masukin semua bilangan x-nya karena dia kuadrat, jadi positif, Pak. Karena kalau dari definisi Bapak tadi kan negatif sama positif itu di luar akar kan, Pak. Kalau kita akarkan tuh. Jadi di sini nih dia hanya ada di sumbu positif saja, Pak. Tidak ada negatifnya. Sedangkan untuk untuk Jx ini kan x-nya elemen real, sedangkan elemen real juga menyentuh bilangan negatif. Jadi Hx tidak sama dengan Jx, Pak. Oke. Jadi katakanlah apakah dia sama dengan itu begitu ya? Ya, kita misalkan saja. Misalkan x sama dengan sebentar, saya buat halaman baru ya supaya lebih, mungkin di sini saya tulis saja.
misalkan X sama dengan A lebih dari 0 begitu ya. Misalkan X sama dengan A lebih dari 0, maka SQRT dari X kuadrat begitu ya sama dengan apa? Akar dari A kuadrat gitu. Nah, ini sama dengan A gitu ya. Oke, sekarang kalau apa namanya? Sama dengan A, dalam hal ini dia kebetulan sama dengan X gitu ya. Sekarang kalau misalkan lagi X sama dengan minus A, minus B lah. Minus B dengan B lebih dari 0 gitu ya. Dengan B lebih dari 0. Jadi akar dari apa? X kuadrat sama dengan akar dari minus B kuadrat. Minus B kuadrat gitu ya. Ini akar dari apa? B kuadrat gitu ya. Ini menjadi apa? Menjadi B gitu. Apakah ini sama dengan X? Apakah B sama dengan X? Enggak, Pak. Tidak, karena X sama dengan minus B gitu. Oke. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini untuk yang H dan J, di sini itu sebetulnya mereka kalau kita lihat dari daerah asalnya sama, gitu ya. Daerah asalnya sama, seluruh bilangan real. Dua-duanya sama-sama seluruh bilangan real. Tetapi daerah hasilnya berbeda, gitu. Jadi H dan J ini dua buah fungsi yang berbeda. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Fungsi tersebut dituliskannya secara berbeda, tetapi sebetulnya dua fungsi tersebut itu sama. Ada. Dalam tanda kutip sama ya, mungkin saya katakan seperti itu. Ya, tadi itu kan masalahnya apa? Masalahnya itu tadi kita punya F dan fungsi, sebentar, saya tulis dulu. F dan G, gitu ya, merupakan dua fungsi yang berbeda. Karena tadi DF-nya apa yang ini? DF sama dengan apa tadi ya? X di sini anggota bilangan real ya. Di sini X-nya anggota bilangan real, bilangan real mana bilangan real? Gitu ya. Nah, kalau yang ini DG ini apa? X anggota bilangan real, begitu ya, X anggota bilangan real dengan, tapi ada tambahan bahwa X tidak sama dengan 1 begitu ya. F dan G merupakan dua fungsi yang berbeda karena daerah definisinya berbeda gitu. Tetapi kalau saya tuliskan seperti ini, misalkan saya punya dua buah fungsi, apa ya? Ganti jadi ini jadi katakanlah F1, yang di sini adalah F2 misal. Sekarang daerah definisinya, kita mendefinisikan sebuah fungsi itu bebas loh, tidak selalu harus untuk seluruh bilangan real. Katakanlah daerah definisinya X di antara X anggota bilangan real dan X di antara atau X lebih dari 2, katakanlah. Seperti itu. Kita boleh saja mendefinisikan suatu fungsi seperti ini. Nah, yang ini juga sama, X lebih dari 2. DF1, DF2. Gitu. Nah, apakah dua buah fungsi ini sama atau berbeda begitu, F1 dan F2? Nah, dalam hal ini F1 dan F2 begitu ya. F1 dan F2 merupakan dua fungsi yang dalam ini
sebetulnya mereka tetap berbeda, tapi saya kasih dalam tanda kutip sama, begitu ya. Karena daerah definisinya sama dan daerah hasilnya pun sama. Dan keduanya memetakan, gitu ya. Karena memetakan setiap variabel x memetakan setiap daerah asal ke daerah hasil dengan cara dan nilai yang dalam tanda kutip sama. Karena sebetulnya mereka tetap berbeda. Tapi dalam tanda kutip di sini sama. Gitu. Ada pertanyaan? Nah, ini dua fungsi yang terlihat sama padahal daerah definisinya berbeda, gitu ya. Jadi dua fungsi ini berbeda. Kasus yang kedua adalah kasus yang ini, H dan J. Oke, kasus yang H dan J di sini mereka berdua daerah hasilnya sama, gitu ya. DH sama dengan X anggota bilangan real. Gitu. Ini sekilas mereka berdua sama, begitu. Tetapi H dan J di sini, H dan J merupakan dua fungsi yang berbeda karena daerah hasilnya berbeda dan cara pemetaannya juga berbeda. Oke, ada pertanyaan? Oke, kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah kalian sederhanakan fungsi. Oke, jangan kalian coba-coba mensederhanakan, dalam tanda kutip mensederhanakan fungsi. Biasanya dulu itu kita kalau melihat fungsi gitu ya, oke ini kita bisa sederhanakan gitu. Hati-hati gitu ya. Kalau kita dalam keadaan sedang menghitung, itu boleh. Kalau kita dalam keadaan sedang menghitung, contohnya kita mau mencari yang mana tadi, yang ini misalkan F5 katakanlah, G5 misalkan. Kita mau mencari G5, ya sudah sederhanakan tidak apa-apa. Karena yang G disederhanakan menjadi F, tidak apa-apa karena memang terdefinisi di angka 5 gitu ya. Pada X sama dengan 5 terdefinisi di kedua fungsinya dan daerah hasilnya sama. Itu boleh kalau sedang menghitung. Tapi kalau kamu sedang menulis itu dilarang mensederhanakan. Oke? H dan J juga sama, tidak boleh. Terus kalau kita menemukan seperti itu, bagaimana Pak? Biarkan saja seperti itu. Oke? Karena kalau disederhanakan nanti ada sesuatu makna yang hilang. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya buat lagi aja seperti ini, gitu ya. Apakah saya buatnya seperti ini, gitu ya. Ini lihat nih, saya modifikasi yang bawah. Apakah mereka berdua F1 dan F2 merupakan dua buah fungsi yang sama, gitu ya? Ya dalam tanda kutip sama, gitu ya. Tapi saran saya kamu jangan pernah mensederhanakan yang F2 menjadi F1, gitu ya. Sebetulnya F2 dan F1 kamu tidak mengubah daerah definisi. Ini masih sama-sama benar, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tetapi kamu dilarang mensederhanakan. Oke, hati-hati, gitu ya. Hati-hati karena ada sesuatu yang bisa hilang. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, saya mau nanya, Pak. Ya silakan. Itu
kedua fungsi itu dibilang sama itu berarti syaratnya harus daerah asal sama daerah hasilnya sama ya Pak. Kalau salah satu beda tuh udah nggak dihitung sama, nggak Belum. terhitung. Tidak Masih. hanya daerah asal dan daerah hasil sama, tetapi cara pemetaannya pun harus sama. Dua fungsi sama ya, kalau daerah asal sama, daerah hasil sama, dan cara pemetaannya sama. Pertanyaan saya sekarang, kalau saya punya fx sama dengan x, simpel saja, dan gx sama dengan x ditambah 1. Ini daerah asal dan daerah hasilnya sama keduanya. Tetapi cara pemetaannya kan berbeda. Oke, jadi berbeda juga gitu. Tetap berbeda. Makasih, Oke, bagus, pertanyaan bagus. Ada lagi pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan gitu ya. Jadi itu daerah asal, daerah hasil, dan mulai sekarang kalian hati-hati kalau mau kalau kalian dalam tanda kutip mensederhanakan fungsi gitu ya. Hati-hati. Oke, hati-hati. Oke, langsung saja ini ya. Contoh, panitia OHU ITB Open House Unit ingin membuat panggung di lapangan basket berbentuk balok. Gitu ya. Volume balok dinyatakan sebagai fungsi V dalam variabel PLT. Jadi dengan P berturut-turut adalah panjang, lebar, dan tinggi. Oke, tentukan rumus volumenya. Dani, ada Dani? Ya, Dani? Ya, volumenya apa Dani? P kali L kali T, Pak. P kali L kali T. Oke, Endrian? Endrian, halo? Daerah asalnya apa, Endrian? Bilangan positif. Oke, ini sama dengan P dikali L dikali T. Daerah asalnya apa, Endrian? Bilangan positif. Salah, Endrian. Apa bilangan positif itu apa? Oh, lebih dari 0. Apa yang lebih dari 0? PLT lebih dari 0. PLT lebih dari 0 itu maksudnya apa, Endrian? Maksudnya nilai P lebih dari 0, nilai L lebih dari 0, nilai T lebih dari 0. Oke, bagus. Harus lengkap ya. Baik, Harus lengkap. DV begitu ya. PLT itu apa gitu ya? PLT-nya lebih dari 0 atau seperti apa, itu harus lengkap gitu ya. Oke, jadi P in set list P L T lebih dari sorry, gimana ini bilangan real, aduh susah membukanya. Bilangan real positif gitu ya. Kamu boleh tuliskan seperti ini gitu ya, atau boleh D P katakanlah apa ini, P lebih dari 0, P lebih dari sama dengan 0, L lebih dari sama dengan 0, dan apa tadi, T lebih dari sama dengan 0. Apakah perlu ditulis bahwa PLT-nya anggota bilangan real? Sebetulnya perlu, walaupun kadang-kadang tidak perlu dituliskan karena karena kita sudah mensepakati domain pembicaraan kita itu bilangan real. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Kalau misalnya salah satu dari PLT itu sama dengan 0, itu nggak jadi 2 dimensi ya, Pak? Kalau salah satu dari PLT apa tadi? Dengan 0. Sama dengan 0, tidak jadi apa? Balok lagi, Pak. Di dimensi 2, Pak. Jadi dimensi 2. Masalahnya apa? Kalau misalnya P-nya sama dengan 0 kan, jadi volumenya juga 0, Pak. Jadi, apa? Gimana? bukan jadi balok lagi, Pak. Balok misalnya P, L, atau T-nya 0. Ya, nggak masalah. Balok dengan tinggi 0. Balok dengan tinggi 0. Gitu ya. Balok dengan tinggi 0. Ya, walaupun sebetulnya tidak ini ya, tidak umum ya.
balok dengan tinggi 0 itu ya persegi panjang gitu ya, bidang 2 dimensi. Ya betul, tidak umum. Tetapi di sini kan kita sedang membuat seperti ini. Jadi kalau misalkan panggungnya itu saya punya seperti ini. Panjangnya 3 meter, lebarnya 4 meter, tingginya 0. Artinya apa? Artinya apa? Jadi Volumenya 0 ya, Pak? Ya volumenya 0, atau ya kalau di kehidupan nyatanya ya udah panggungnya tuh hanya sebatas Lantai itu aja, Pak. aja. Lantainya saja, betul. Lantainya saja. Gitu. Karena tidak ada tingginya gitu ya. Dalam tanda kutip seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan gambarkan grafik fungsinya, begitu ya. Silahkan gambarkan grafik fungsinya. Kemarin sudah kita diskusikan. Menggambar grafik fungsi itu biasanya pakai cara primitif, begitu ya. Pakai cara primitif itu apa? Buat tabel X-nya berapa, Y-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa, gitu. Tetapi kalau kita mengetahui karakteristik spesial dari fungsinya, maka kita gunakan karakteristik spesial tersebut. Contohnya persamaan kuadrat itu adalah apa? Punya titik puncak, punya sumbu simetri, dan sebagainya. Oke, bagian yang ini tidak saya diskusikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang ada tambahan lagi, begitu ya. Ada yang namanya kategori fungsi lagi, kategori fungsi. Ada yang namanya fungsi genap dan fungsi ganjil, gitu ya. Fungsi genap adalah fungsi yang memenuhi f minus x sama dengan fx untuk semua x pada domainnya, pada daerah asalnya. Ini saya tambahkan pada daerah asalnya, gitu ya. Untuk semua X pada daerah asalnya. Oke, secara geometris grafik fungsi ini simetris terhadap sumbu Y, gitu. Itu yang dinamakan dengan fungsi genap, gitu ya. Kemudian ada lagi yang dinamakan fungsi ganjil. Fungsi ganjil adalah fungsi yang memenuhi f minus x sama dengan minus fx, gitu. Oke. Untuk semua X pada daerah asalnya, gitu. Oke, ada pertanyaan definisinya? Pak, saya mau tanya, simetrisnya itu maksudnya gimana ya, Pak? Oke, di sini kan secara geometris grafik fungsi ini simetris terhadap sumbu X. Simetris sendiri kamu sudah tahu. Simetris sendiri kamu sudah tahu. Simetris itu apa sih? Kalau pembahasan kita adalah grafik, simetris itu apa? Kalau kita sedang bahasan kita adalah grafik, simetris itu apa? Simetris terhadap sumbunya itu apa artinya? Halo? Sejajar bukan sih, Pak? Bukan. Berseberangan, aduh. Berseberangan. Definisinya lupa. Sejajar, berseberangan, gitu ya. Oke, jadi bingung ya. Simetris itu apa ya? Sering dengar tapi tidak pernah tahu, gitu ya. Oke. Ya kalau dari segi KBBI, gitu ya. Kalau dari segi KBBI ya buka saja KBBI daring, gitu ya. Gitu. Di sini apa? Simetris itu adalah sama kedua belah bagiannya atau setangkup, gitu ya. Atau setangkup, gitu. Dalam hal ini sama kedua belah bagiannya ya, makanya tadi saya katakan
kalau kita konteksnya dalam menggambar grafik, begitu ya. Kalau konteksnya kita menggambar grafik, gitu ya. Katakanlah garis merah adalah sumbu simetri. Saya punya sebelah kanannya itu adalah seperti ini. Gitu ya. Maka sebelah kirinya seperti apa? Sebelah kirinya seperti apa? Sama menghadap ke kiri, Pak. Menghadap kiri. Oke. Anggap yang merah itu adalah cermin. Gitu ya. Anggap yang merah itu adalah cermin, maka kamu akan melihat di sebelah kiri itu kira-kira bentukannya seperti ini gitu ya. Ya gitu. Sudah selesai. Gitu. Nah, kalau ada fungsi yang bentukannya seperti ini, simetris terhadap sumbu Y, maka fungsi secara grafis ya saya katakan ya. Secara grafis dia itu kalau bentuknya seperti ini maka dia fungsi genap kalau simetris terhadap sumbu Y. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada contoh. Saya memberikan contoh. Apakah fx sama dengan x kuadrat merupakan fungsi genap? Merupakan fungsi genap, ganjil, atau bukan keduanya? Apakah fungsi berikut merupakan fungsi genap, ganjil, atau bukan keduanya? Gitu ya. Oke, misalkan saya punya fx sama dengan x kuadrat. Apakah dia fungsi genap? Apakah dia fungsi ganjil? Genap. Fungsi genap. Oke, fungsi genap. Fungsi genap. Buktikan. Buktinya bagaimana? Masukin min x. Substitusi nilai minus. Buktinya ya kembali ke definisi gitu ya. Ingat, bukti itu kembali ke definisi gitu ya. Fungsi genap adalah ini gitu ya. Karena di sini daerah asalnya tidak dituliskan, artinya daerah asalnya adalah untuk seluruh bilangan real gitu ya. Oke, perhatikan bagian yang ini gitu ya. Perhatikan bagian yang ini. Jadi kita harus buktikan bahwa dalam hal ini kita kan punya fx sama dengan x kuadrat. Sekarang kita tuliskan f minus x sama dengan apa? Sama dengan apa? Bantu saya. Sama dengan minus dari x dikuadratkan, yaitu menjadi di sini x kuadrat gitu ya. X kuadrat ini apa? X kuadrat ini sama dengan fx gitu ya. Jadi kesimpulannya f minus x sama dengan fx gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kita punya fx sama dengan x kuadrat, kita punya f minus x sama dengan x kuadrat juga. Jadi fx sama f minus x sama dengan fx. Terbukti memenuhi fungsi definisi fungsi genap gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan lagi dari saya, apakah fx pangkat 3 fungsi ganjil, genap, atau bukan keduanya? Dalam hal ini fx sama dengan x pangkat 3 adalah fungsi ganjil. Mengapa fungsi ganjil? Ya kita buktikan. Daerah definisinya apa? Definisi fungsi ganjil apa? Fungsi ganjil adalah fungsi yang memenuhi f minus x sama dengan minus fx. Oke, kita buat lagi f minus x itu apa? Minus x pangkat 3. Sehingga jadi minus x pangkat 3 gitu ya. Kemudian fx sama dengan apa? X pangkat 3. Dari sini terbukti bahwa apa? F minus x sama dengan minus dari fx. Terbukti memenuhi definisi fungsi ganjil. Ada pertanyaan? Apa itu fx sama dengan x min x pangkat 3 ya, Pak? Yang mana? Itu yang mana? Itu baris berapa? Baris berapa? Baris ketiga dari bawah, Pak. Baris ketiga dari bawah fx sama dengan x pangkat 3. Kenapa ini? Ini fx sama dengan x pangkat 3.
Oh, bukan min X pangkat 3, Pak. Enggak dong. Fx sama dengan X pangkat 3 kan fungsinya Fx sama dengan X pangkat 3. Oh ya, Pak. Maaf, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, ini perhatikan di sini kan F minus X adalah minus X pangkat 3. X pangkat 3 adalah Fx. Ya otomatis F minus X sama dengan minus dari Fx. Gitu. Jadi dia memenuhi definisi fungsi ganjil. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silahkan. Sepertinya saya terlalu lambat ya ngajarnya. Silahkan kerjakan ini. Apakah fungsi-fungsi berikut merupakan fungsi genap, ganjil, atau bukan keduanya? Silahkan dikerjakan, dituliskan. Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kerjakan yang ini. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Pak, maaf Pak. Ya. Tadi ada 3 ya Pak? Apa? Tadi kayak soalnya ada 3 ya Pak? Oh iya. Error ya PowerPoint-nya ya. Oke, bagus. Silahkan dikerjakan.
Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kirimkan kerjaannya Kania, Adika, Pandia, dan Muhammad Zaki. Silakan langsung kirimkan jawabannya ke grup WhatsApp. Makanya kan dulu Pak. Apa? Makanya kan udah keseringan. Kania sudah, Pak. Kania sudah? Oke, Kiko. Yang sudah juga tetap ini ya, tetap mengerjakan ya. Bukan berarti sudah dipanggil tidak mengerjakan. Oke, silahkan langsung difoto saja jawabannya. Tidak usah nunggu lama, waktunya mau habis ini. Cepat silahkan. Ayo langsung saja. Oke. Di sini. Oke, ini jawabannya Zaki. Jawabannya Zaki seperti ini, fungsi genap fx sama dengan mutlak x. F minus x mutlak dari minus x sama dengan fx, fungsi genap. Ada yang kurang sebetulnya di pekerjaan nomor 1. Kalau di pekerjaan nomor 2 sudah bagus, fungsi ganjil. Di pekerjaan nomor 3 juga sudah bagus. Adika sebelum dikirim dirotasi dulu ya, ingat ya. Sebelum dikirim dirotasi dulu ya. Oke, yang fungsi genap mana? Fungsi genap apa ini?
Pak dijelasin Pak itu maksudnya kalau masukin angka X berapa minus gitu-gitu pasti positif gitu Pak. Mana buktinya? Iya lupa di apa? Oke, Lupa di- ini kalau di ujian 0 ini nilainya, karena kamu tidak membuktikan apapun di situ. Kan ditanya ya, fx itu genap, ganjil atau apa gitu ya. Tidak ada buktinya ya 0. Gitu. Terus ini apa? Oke, yang bawah fungsi ganjil f minus x sama dengan ini. So what gitu. So what gitu ya. Kamu sudah nulis yang paling kanan, terus kenapa? Gitu. Jadi ini juga tidak memberikan kesimpulan apapun ya. Kita itu harus menuliskan kesimpulannya apa gitu ya. Terus sifatnya apa gitu ya. Ini so what gitu yang kamu tulis. Makanya ini pentingnya belajar menulis gitu ya. Oke, Adika, yang lain udah mengirimkan belum? Kiko sudah mengirimkan. Kiko, apa juga ini ya Kiko ya? Ini juga apa gitu ya? Terus kenapa gitu ya? Kamu menuliskan seperti ini terus kenapa? Satu lagi siapa ini? Ini juga fungsi mutlak X genap ini apa gitu ya? Gitu. Oke, nah di sini dikurungkan ini ditulis minimal ditulis seperti ini sama dengan minus X. Sama dengan F dari minus X fungsi ganjil. Ya ini minimal ditulis seperti yang dikerjakannya oleh Muhammad siapa ini tadi? Zaki ya. Oke bagus. Pekerjaannya ini kalau versi saya begitu ya kira-kira seperti ini. Yang ini dulu. Apakah fx termasuk fungsi genap ganjil atau bukan keduanya? Saya tuliskan fx sama dengan ini, f minus x sama dengan ini gitu ya. Nah, dalam hal ini karena f minus x sama dengan minus fx, maka fx merupakan fungsi ganjil. Begitu. Oke, jangan lupa. Ya, sebetulnya yang saya tulis di sini itu apa adalah definisi dari fungsi ganjil. Itu harus dituliskan. Gitu. Yang bawahnya juga sama. Sekarang kalau yang fungsi genap, kira-kira saya mengerjakannya seperti ini gitu ya. Definisi fungsi genap itu apa? Definisi fungsi genap adalah seperti ini, begitu ya. Oke. Dalam hal ini saya misalkan X sama dengan A lebih dari 0 gitu ya. FA sama dengan A. Terus kalau X-nya adalah minus A dengan A lebih dari 0 gitu ya. Dengan A lebih dari 0, maka F minus A sama dan minus dari minus A. Karena definisi fungsi mutlak seperti itu. Kalau X-nya kurang dari 0, maka kalau X-nya kurang dari 0, maka menjadi mutlak X itu adalah minus dari minus A, yaitu adalah A. Gitu. Nah, karena di sini A, jadi merupakan fungsi genap. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau fungsinya bukan genap ganjil itu gimana ya contohnya, Pak? Atau Kalau kayak pembaginya 0 atau ada akar imajiner gitu nggak, Pak? Di sini tidak ada hubungannya dengan pembagi 0 atau akar imajiner. Itu kan urusannya dengan daerah definisi yang tadi ya. Oke, ini aja. Apakah fungsi berikut ya yang bukan fungsi ganjil, fungsi genap bagaimana? Ya saya simpel aja. Apakah fx sama dengan x kuadrat merupakan fungsi ganjil, genap atau bukan keduanya? Ya tulis saja gitu ya. Coba cek fx sama dengan itu. Sekarang f minus x apa? Yang nanya siapa barusan? Saya, Pak. Saya siapa namanya? Siapa? Muhammad Andi, Pak. Muhammad Andi. F minus x jadi apa? Muhammad Andi? Halo, Muhammad Andi? Iya, Pak. F minus x jadi apa? Oh, masih genap, bilangan genap, Pak. F minus x jadi apa Muhammad Handi? Saya punya fx sama dengan x kuadrat tambah 1. F minus x jadi apa? Jadi ini X. layar kelihatan nggak layar? Kelihatan, Pak. Oke, jadi apa?
min X kuadrat ditambah 1, Pak. Minus X kuadrat ditambah 1 gitu. Iya, Pak. Gini? Iya, Pak. Salah dong. Salah ya. Salah dong Muhammad Handi. Kalau kamu menilai seperti ini. Raffi, apa yang salah Raffi? Raffi saya, Pak. Apanya? Ya Raffi kamu. Raffi yang, ya. Kasih dalam tanda kurung, Pak, masukin, Pak. Kasih hati-hati ya. Kita itu hati-hati mau menerapkan apa? Mensubstitusi sesuatu itu hati-hati gitu ya. Apalagi bilangan negatif. Harus pakai kurung. Gitu. Ya, ini jadi apa ya? X kuadrat tambah 1. Ini fungsi genap. Gitu. Sekarang kalau saya beri contoh lagi yang lain, satu contoh lagi, apakah fungsi berikut, apakah kalau saya punya X kuadrat ditambah X termasuk fungsi genap atau ganjil atau bukan keduanya? Ini jadi apa ini? Minus X kuadrat, dalam kurung minus X kuadrat ditambah minus X. Jadi apa ini? X kuadrat dikurangi X. Apakah ini fungsi genap? Apakah ini fungsi ganjil? Atau bukan keduanya? Bukan keduanya, Pak. Oh, bukan keduanya. Karena dia tidak memenuhi definisi fungsi genap atau fungsi ganjil. F minus X tidak sama dengan fx, dan juga f minus x tidak sama dengan minus dari fx. Jadi fx bukan fungsi ganjil dan bukan fungsi genap. Oke, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Makasih, Pak. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan lain? Waduh, ini kita terlambat ini. Sudah 8.40. Oke, satu fungsi lain adalah fungsi khusus, begitu ya. Ini juga cukup sering digunakan. Fungsi mutlak sudah, sebutnya ini sudah dibahas kemarin. Nah, ini ada fungsi bilangan bulat terbesar. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil gitu ya. Dinotasikan dengan tanda seperti ini gitu ya. Dinotasikan dengan tanda seperti ini. Definisinya apa? Nah, ini definisinya penting sekali. Didefinisikan sebagai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Contohnya 3,1. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 3,1. Bilangan bulat yang lebih kecil dari 3,1 ada berapa saja? Bilangan bulat yang lebih kecil dari 3,1 ada berapa saja? 3. 3, terus ada apa lagi? 2,2. Bilangan bulat. 21. 0. 3, 2, 1, 0, minus 1, Minus 1 2. sampai minus. Pertanyaannya yang terbesar. Ya, 3. Gitu ya. Dalam bahasa simpel ini adalah pembulatan ke bawah. Gitu ya. Dalam bahasa simpelnya ini adalah pembulatan ke bawah. Terkait dengan fungsi khusus pembulatan begitu ya. Ini saya tulis fungsi khusus pembulatan. Biasanya ada yang menuliskan juga seperti ini. Definisinya itu sebentar break. Ada yang menuliskan seperti ini, gitu ya. Kalau ini artinya adalah dalam tanda kutip bulat atas, gitu ya. Bulat atas itu apa? Bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari X, gitu. Atau kalau lihatnya di sini,
lihatnya di ininya ya, posisi apa? Posisi sikunya itulah. Fokus ke posisi sikunya. Kalau posisi sikunya ada di bawah, berarti dia bulat bawah. Gitu. Berarti dia bulat bawah. Bulat bawah itu artinya apa? Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari X. Oke, ada pertanyaan? Ini bahasa formalnya, begitu ya, bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari X, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari X. Oke, ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Yang bertanya, Pak, kalau untuk bulat bawah, berarti itu hanya hasil dari X ya? Jadi kalau misalnya X sama dengan 3, bulat bawahnya 2, Pak. Oke, mohon maaf. Di sini pakai sama dengan yang lebih besar dari sama dengan ya. Sama dengan. Bagus sekali pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Biasanya menggunakan sama dengan. Gitu. Nah, terkait dari ini harus apa namanya? Hati-hati lagi. Beda buku bisa beda notasi, bisa beda definisi. Gitu ya. Terutama notasi. Notasi itu kadang ada yang seperti ini gitu ya, yang seperti ini, yang saya tuliskan seperti ini, ada, tapi secara umum yang populer seperti ini. Jadi kalau ada sikunya di atas, artinya dia bulat atas. Kalau ada sikunya di bawah, artinya dia bulat bawah. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya rasa ini adalah hal-hal baru begitu ya, terkait fungsi ganjil, fungsi genap, dan fungsi khusus begitu. Ini juga apa namanya? Untuk soal di bab berapa ini, di bab 0.6 itu sebetulnya operasi pada fungsi begitu ya, bahwa fungsi itu bisa kita operasikan dengan operasi tambah, kali, bagi, dan pangkat begitu ya. Ini kita diskusikan besok, tapi mungkin ada yang ini, yang fungsi trigonometri ini di bab 0.7 itu sudah kalian pelajari sejak SMP atau SMA begitu ya. Nah, ini tolong diingat-ingat lagi begitu ya, tolong diingat-ingat lagi tabel-tabel trigonometri, sifat-sifatnya begitu ya, sifat-sifatnya, dan bahkan saya yakin sifat-sifatnya itu sudah kalian ketahui gitu ya, sudah kalian pelajari gitu ya. Saya minta ini saja latihannya adalah buktikan begitu ya. Buktikan sifat-sifat dari fungsi trigonometri berikut. Gitu. Oke, ini silahkan dijadikan latihan gitu ya. Silahkan ini dijadikan latihan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Pak, ya, mau bertanya untuk masalah teknis kayak seperti salin dia itu sebenarnya diupdate itu setelah kita melakukan pembelajaran atau memang udah ada berkas gitu? Sudah ada kan di EduNext. Sebetulnya sudah saya tulis, sudah saya cantumkan di EduNext, tapi memang diperbaharuinya seperti tadi kan di tengah-tengah kuliah kan ada catatan-catatan yang baru kita tuliskan ya. Iya. Gitu. Ya itu akan saya perbaharui di sininya. Di Salindia bab 1 gitu ya. Sebetulnya kan bab 0 itu sudah ada. Tapi koneksinya lambat. Oke. Tapi setelah kuliah kalau ada perbaharuan ya akan saya perbaharui di sini. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan? Jelas ya masalah Salindia tadi yang bertanya siapa? Jelas, Pak. Untuk kelas tutorial mulainya kapan, Pak? Kelas tutorial itu kita fleksibel saja dengan saya. Kita bisa mengerjakan kapanpun begitu ya. Kita bisa mengerjakan kapanpun, tapi
apa namanya, kita mulai dari besok begitu ya. Kita mulai dari besok. Makanya yang tadi soal tutorialnya silahkan dibagi-bagi ya oleh kalian. Silahkan dibagi-bagi satu orang 1 sampai 2 soal saja. Itu untuk latihan menulis begitu ya. Karena menulis itu penting. Menulis itu penting. Oke, kita diskusikan besok ya. Kita diskusikan besok untuk diskusi soal tutorial bab 0. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya undang kalian ke dalam Google Drive-nya sekarang ya. Setelah kelas ini saya undang kalian ke dalam Google Drive-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Share. Ada pertanyaan lagi kah? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kuliah hari ini. Kita lanjutkan besok. Silakan bagi-bagi ya. Bagi-bagi yang tadi mau sama ketua kelas atau mau sama seseorang yang berinisiatif, silakan saja. Bebas. Kalau bisa pembagiannya itu di rolling ya. Katakanlah minggu ini kamu mengerjakan yang nomor 1, yang relatif lebih mudah, ya besoknya mengerjakan yang lebih sulit gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. And meeting for all ya.